Tergugat 2 telah dipanggil, ditandatangani, tapi tidak hadir juga. Tergugat 3 delegasi juga ini di Tapanuli Utara sama hasilnya tidak, belum kami terima belas panggilan dari sana, maka kita harus tahu lagi, ya. Investigasi ini kan butuh waktu 1 bulan lah. Ini kita sidang kita tunda tanggal berapa itu? Ini kan kita lebaran banyak hari libur. Ya lah, tanggal berapa? 1 bulan lah. Tanggal 31 Pak. 31 Selasa atau juga Rabu. Atau tetap dari Kamis. Oh iya, Kamis tanggal 2 Pak. Kalau Kamis tanggal 2 Pak. Judulnya merah. Itu merah Pak. Tanggal 2 aja Pak. Biar sampai. Kalau dari situ berarti Pak. Kalau satu ya. Ini 31 Selasa. Ini kan Pak dari nanti kita sampai ini libur. Pasti nggak ada yang jalanin. Dan ini juga kalau ada tanggal 2 kalau Kamis. Ini tanggal 31 tadi ya. Mei. Itu ya, jadi delegasi itu maksudnya meminta bantuan pemanggilan seluruh pengadilan negeri tempat tinggal yang dipanggil, ya, untuk waktu 1 bulan. Jadi kita sudah tanggal 31 Mei, tergugat hadir tanpa dipanggil. Yang tidak hadir akan dipanggil, ya. Baik, sudah ditutup. Tanya kepada Bapak bahwa pada siang hari ini kami memperhatikan di Pengadilan Negeri Medan kuasa hukum dari salah satu penggugat. Kira-kira apa dasar penggugatan Bapak kuasa hukum kepada Partai Perindo? Jadi begini, kita sudah menggugat Partai Perindo, DPT Partai Perindo
DPW Partai Perindo, kemudian salah satu anggota DPRD provinsi, yaitu Pak Huta Barat, kita mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Medan dan sudah terdaftar dengan register perkara nomor 229 PDNG. Jadi alasan kita menggugat Partai Perindo dikarenakan itu DPP Partai Perindo ada mengeluarkan yang namanya surat keputusan, yaitu pada tahun 2018, yang mana di dalam surat keputusan itu disebutkan bahwa Partai Perindo akan memberikan dana kompensasi perolehan suara kepada caleg sebesar 20.000 per suara apabila di dapil tersebut terpilih salah satu caleg. Nah, di dapil 9 itu ada terpilih caleg yang bernama Taripar si Huta Barat. Nah, seharusnya Partai Perindo harus memberikan kepada penggugat dalam hal ini Josmar Silaban sebagai caleg dari dapil Sumut 9, yaitu sebesar 20.000 per satu suara. Tapi juga sampai sekarang Partai Perindo tidak memberikan dana kompensasi perolehan suara sebagaimana yang dijanjikan. Dikarenakan Partai Perindo tidak membayarkan dana kompensasi perolehan suara tersebut, oleh karenanya menggugat Partai Perindo dalam hal ini Ketua DPP Partai Perindo beserta sekretaris, kemudian tergugat dua itu DPW Partai Perindo, ketuanya dan sekretarisnya, kemudian itu anggota DPRD dari Partai Perindo yang bernama JTP Huta Barat. Itu yang kita gugat selaku tergugat 3. Demikian. Kira-kira itu wilayahnya di mana-mana saja itu Pak, kira-kira? Jadi begini, kita menggugat para tergugat ini di Pengadilan Negeri Medan. Mana tahu ada di wilayah lain kah? Jadi kan gini, ini kan Ketua DPP Partai Perindo ini kan tempat tinggalnya atau berdomisili di Jakarta Pusat. Sementara Ketua DPW dan sekretarisnya itu kan berdomisili di Kota Medan. Sedangkan DPP Huta Barat itu tinggal di daerah Tapanuli Utara. Jadi pada sidang pertama tadi, semua para pihak juga tidak menghadir dan tidak menghormati jalannya sidang karena mereka tidak hadir dalam persidangan tersebut. Kira-kira dalam hal ini Bapak perhatikan, adakah sesuatu hal yang dicurigai? Jadi begini, kalau saya tengok ini patut diduga. Ini ada persekongkolan dan ada tipu muslihat. Kenapa saya bilang begitu? Seharusnya si penggugat atau Pak Josmar Silaban ini itu sejak 1 bulan setelah dilantiknya Bapak JTP Huta Barat itu sudah harus membayarkan kepada penggugat uang kompensasi perolehan suara sebesar 20.000 per suara. Karena di dalam surat keputusan tersebut disebutkan apabila caleg memperoleh suara 5.000, maka kepada caleg tersebut diberikan dana kompensasi perolehan suara sebesar 20.000 per suara. Sementara penggugat Josmar Silaban ini memperoleh suara sebesar 5.038 suara. Oleh karenanya seharusnya Partai Perindo, kalau misalnya ini si JTP Huta Barat tidak mau membayar uang kompensasi perolehan suara tersebut, maka seharusnya Partai Perindo segera melakukan PAW kepada saudara JTP Huta Barat. Tapi hal ini tidak dilakukan. Oleh karenanya kami menganggap bahwa Partai Perindo ini sudah melakukan perbuatan melawan hukum. Kira-kira tadi di dalam persidangan yang mulia, apa tanggapan yang mulia dengan panitera terhadap kasus ini? Kebetulan ini kan masih sidang pertama, jadi para tergugat tadi, tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 3 tidak hadir. Jadi belum bisa kita memberikan komentar. Jadi kita tunggu nanti persidangan berikutnya. Dan apa harapan Bapak kepada kasus hal tersebut? Harapan kita supaya Partai Perindo segera merealisasikan pembayaran dana kompensasi perolehan suara kepada penggugat. Jangan ini berlama-lama, karena apabila ini berlama-lama, saya khawatir ini suara Partai Perindo akan dapat berpengaruh terhadap pemilihan legislatif tahun 2024. Jadi itu harapan Bapak? Itu harapan saya, segera dibayarkan supaya ini masalah ini segera selesai. Kira-kira untuk sidang lanjutan kedua bagaimana Pak?
sidang lanjutan kedua tetap masih pada agenda mediasi, tapi dalam hal ini nanti sidangnya akan dilanjutkan pada tanggal 31 Mei. Kita harapkan nanti para pihak tergugat dari Partai Perindo, juga 1 DPC, kemudian juga 2 DPP, dan Bapak DPT Kota Barat hadir pada sidang yang kedua. Oke, terima kasih Pak. Mana? Saya David Richard Semajuntak. Saya kebetulan adalah sebagai pembina penasihat DPD DPW DKI Jakarta, dan saya dikirim ke Medan untuk caleg pada saat 2019 yang lalu dari DP Provinsi. Jadi untuk itu memang banyak yang saya lihat kejanggalan untuk di DPW Sumatera Utara, khususnya yang dipimpin oleh RJH, Saudara RJH. Dan saya meminta kepada Bapak Haritanu, khususnya sebagai Ketua Umum Partai Perindo, saya sebagai kader daripada Partai Perindo meminta mengevaluasi dan memecat, dan tidak boleh seperti RJH ini menjadi ketua di Medan ini. Percaya menjadi 2 kali tidak akan ada kursi dan tidak akan ada suara lagi untuk di Medan ini. Percaya saya adalah orang Medan asli dan berdomisili di Jakarta. Namun saya berjuang untuk Medan, dan saya lihat bagaimana mungkin suara kursi daripada DPR RI yang dicalonkan oleh DPW Sumatera Utara, yaitu Saudara RJH, kursinya tidak melebihi dari suara daripada DPRD tingkat 2. Apakah pantas itu? Tolong kepada Pak Haritanu, melalui Sekjen juga kita sudah berbicara. Ya, saya juga sudah memberitahukan melalui WA bahwa sepak terjang dan keadaan kondisi daripada Ketua DPW ini hanya omong kosong. Saya bisa buktikan semua. Buktinya tidak ada suara di Medan. Terima kasih. Ini saya David Richard Semajuntak. Kira-kira dalam hal seperti ini, kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Medan ini, apa tanggapan dari kader dari Partai Perindo? Ya, dan seperti yang dikatakan rekan kuasa hukum atau PH tadi, semua ini kami minta supaya untuk ke depan Partai Perindo yang sudah mendarah bahkan menjadi jiwa kita, sebagai saya kader dari pusat Jakarta, untuk itu tolong kepada Ketua Umum ya atas peristiwa ini. Ini banyak sekali yang saya dapat karena kami sebelumnya sudah menggugat, harusnya pada saat beberapa tahun yang lalu 59 caleg daripada DPRD Provinsi dan DPRD tingkat 2, dari mulai Deli Serdang, dari mulai Nias, dari mulai Siantar, dari mulai Medan, kami sudah melakukannya sebenarnya. Namun demi kebaikan ke depan Partai Perindo, kami mengurungkan niat itu. Tapi untuk itu kami lihat ternyata tidak ada perubahan. Yang kami pikir sebagai Ketua Umum Bapak Haritanu membuat perubahan terhadap ketua atau pengurus DPW di Sumatera Utara. Ternyata, lihat, saya bisa pastikan suara daripada Partai Perindo yang akan datang 2024, saya jamin di bawah dan jatuh lagi, lebih jatuh lagi. Ini saya David Richard sebagai Dewan Pembina DPW DKI Jakarta, yang ketua saya adalah Pak Saryanto Tarigan, dan beliaulah yang menunjuk saya untuk calon di Medan pada saat itu. Namun apa yang dirasakan oleh saudara-saudara saya yang lain, Josmar Jelapan dan lain-lain, bahkan ada Bapak yang dari Nias Selatan, bagaimana suara yang begitu besar tapi yang lain-lain tidak bekerja. Kami bekerja setengah mati, kami bekerja semua, tapi mereka yang menuai. Untuk apa? Apa yang dikerjakan ketua DPW hanya sekitar 3.000 suara aja, tidak lebih. Ada apa itu? Apakah Bapak tidak menyadari itu? Namun terima kasih kalau Bapak masih memakai yang namanya RJH sebagai ketua DPW, ya sama halnya Bapak memang sudah siap untuk menanggung itu. Terima kasih. Jadi harapan kader kepada Bapak Ketum Partai Perindo, Bapak Haritanu Sudibyo, ya, itu kira-kira apa yang menjadi harapan kader itu saat ini? Harapan saya sebagai kader, namanya sudah Partai Perindo, Persatuan Indonesia. Tidak ada persatuan di dalam Partai Perindo, khususnya DPW, bukan mengatakan yang lain. Maaf sebelumnya, tapi khususnya yang saya lihat di DPW Sumatera Utara, tidak ada persatuan, bahkan menghancurkan dan saling menghancurkan, itu betul. Dan saya rasakan sendiri. Bahkan teman-teman saya yang terkumpul pada 159, termasuk beberapa ketua DPC,
atau PAC, ya itu sudah berkumpul rapat kami pada saat itu. Namun lihat apa yang terjadi, banyak yang menyeberang, meninggalkan bahkan ketua DPD, bahkan sekjen, bahkan sekretaris DPD, bahkan juga ketua-ketua DPC, banyak yang meninggalkan Partai Perindo. Apakah Bapak Ketua Umum kami ini mengetahui itu? Mari harapan saya, evaluasi dan pecat, tukar, ganti. Selama masih RJH yang memegang, tidak ada harapan Bapak akan tercapai. Percaya kepada kata-kata saya. Terima kasih Pak. Harapan Bapak itu untuk selanjutnya seperti apa dalam persidangan kedua ketiga? Saya serahkan dengan pengacara saya, karena pengacara sudah bisa memutuskan itu nanti dalam persidangan ini. Oke, terima kasih Pak. Mana? Saya David Richard Simanjuntak. Saya kebetulan adalah sebagai pembina penasihat DPD DPW DKI Jakarta, dan saya dikirim ke Medan untuk caleg pada saat 2019 yang lalu dari DP Provinsi. Jadi untuk itu memang banyak yang saya lihat kejanggalan untuk di DPW Sumatera Utara, khususnya yang dipimpin oleh RJH, saudara RJH. Dan saya meminta kepada Bapak Haritanu, khususnya sebagai Ketua Umum Partai Perindo, saya sebagai kader daripada Partai Perindo meminta mengevaluasi dan memecat, dan tidak boleh seperti RJH ini menjadi ketua di Medan ini. Percaya menjadi 2 kali tidak akan ada kursi dan tidak akan ada suara lagi untuk di Medan ini. Percaya saya adalah orang Medan asli dan berdomisili di Jakarta. Namun saya berjuang untuk Medan, dan saya lihat bagaimana mungkin suara kursi daripada DPR RI yang dicalonkan oleh DPW Sumatera Utara, yaitu saudara RJH, kursinya tidak melebihi dari suara daripada DPRD tingkat 2. Apakah pantas itu? Tolong kepada Pak Haritanu, melalui sekjen juga kita sudah berbicara. Ya, saya juga sudah memberitahukan melalui WA bahwa sepak terjang dan keadaan kondisi daripada ketua DPW ini hanya omong kosong. Saya bisa buktikan semua. Buktinya tidak ada suara di Medan. Terima kasih. Ini saya David Richard Simanjuntak. Kira-kira dalam hal seperti ini, kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Medan ini, apa tanggapan dari kader dari Partai Perindo? Ya, dan seperti yang dikatakan rekan kuasa hukum atau PH tadi, semua ini kami minta supaya untuk ke depan Partai Perindo yang sudah mendarah bahkan menjadi jiwa kita, sebagai saya kader dari pusat Jakarta, untuk itu tolong kepada Ketua Umum ya atas peristiwa ini. Ini banyak sekali yang saya dapat, karena kami sebelumnya sudah menggugat, harusnya pada saat beberapa tahun yang lalu 59 caleg daripada DPRD Provinsi dan DPRD tingkat 2, dari mulai Deli Serdang, dari mulai Nias, dari mulai Siantar, dari mulai Medan, kami sudah melakukannya sebenarnya. Namun demi kebaikan ke depan Partai Perindo, kami mengurungkan niat itu. Tapi untuk itu kami lihat ternyata tidak ada perubahan. Yang kami pikir sebagai Ketua Umum Bapak Haritanu membuat perubahan terhadap ketua atau pengurus DPW di Sumatera Utara. Ternyata lihat, saya